warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Salsabila Damayanti. Saya dari kelas 1 AD3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewarganegaraan. Nah, materi pertama itu ada identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kita memiliki 34 provinsi dan setiap provinsi memiliki identitas masing-masing seperti kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah dari suku Sunda, Jawa, Bugis, Padang itu pasti berbeda-beda. Nah, saya mengambil salah satu contoh kebudayaan dari suku saya. Nah, yaitu suku Sunda. Suku Sunda ini memiliki ciri khas kebudayaan pernikahan yang berbeda, yaitu kebudayaan Saweran. Nah, kebudayaan Saweran ini adalah kebudayaan turun-temurun dan masih ramai dipakai dalam suku Sunda saat pernikahan. Di suku Jawa pun pasti berbeda. Adat pernikahannya itu dimana kalau suku Jawa itu lebih terkenal dengan adat siraman. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikannya dan menjaganya agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Nah, identitas nasional ini lebih menuju kepada simbol-simbol yang dimiliki bangsa Indonesia, dari simbol negara tersebut dan tatanan negara sampai pahlawan-pahlawan yang dulu pernah berjuang untuk membela tanah air, membela Indonesia sampai akhir hayat mereka. Salah satunya itu nama jalan yang menggunakan nama pahlawan untuk mengenang jasa-jasanya. Contohnya Jalan MH Tamrin. Pasti kalian tahu kan Jalan MH Tamrin? MH Tamrin atau Muhammad Husni Tamrin adalah pahlawan Indonesia yang lahir di Veldhoven, Batavia, Hindia Belanda pada tanggal 16 Februari 1894. Beliau adalah pahlawan yang mewakili Indonesia menjadi anggota Volkskrats di Hindia Belanda. Beliau wafat tanggal 11 Januari 1941 karena sakit dan mendapatkan kekerasan dari kolonial, dan jenazahnya dikubur di TPU Karet. Maka, untuk mengenal jasa-jasanya, nama beliau dijadikan nama jalan di daerah Jakarta dan mengabdikan beliau di pecahan uang rupiah 2000 pada tahun 2016. Materi kedua yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu hal yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang 1945 seperti 1. Hak berpendapat pasal 28E ayat 3 yang berisi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak memeluk agama
pasal 29 ayat 2 yang berisi semua warga mempunyai hak memilih agama menurut kepercayaannya. Yang ketiga, hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berisi semua masyarakat mempunyai hak bekerja dimanapun, profesi apapun yang legal. Apartheid adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contoh, Tanti lahir di negara Turki yang menganut asas sanguinis atau ius sanguinis. Tanti merupakan anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Lalu Tanti akan menjadi apartheid. Yang kedua itu ada bipartheid, adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Contoh, Yani lahir di negara Bangladesh, yaitu menganut asas ius soli. Yani merupakan anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan Belanda yang menganut asas ius sanguinis. Dengan demikian, Yani menjadi bipartheid dan apartheid, dan bipartheid itu muncul akibat cara penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda di setiap negara. Terdapat dua macam penentuan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada asas ius soli dan ius sanguinis. Nah, ius soli ini adalah cara menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya. Contohnya itu Jihan adalah anak dari pasangan yang berkewarganegaraan Amerika Serikat atau menganut asas ius soli. Nah, Jihan dilahirkan di negara Argentina yang menganut asas ius soli, maka kewarganegaraan dari Jihan adalah Argentina, bukan Amerika Serikat, karena ia lahirnya di Argentina. Yang kedua itu ada ius sanguinis. Nah, adalah cara menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Contohnya, Risma adalah anak dari pasangan yang berkewarganegaraan Spanyol atau menganut ius sanguinis. Risma dilahirkan di Kanada yang menganut ius soli. Maka, meski Risma dilahirkan di negara Kanada, namun ia tetap mendapatkan kewarganegaraan Spanyol. Nah, bagaimana sih syarat mendapatkan kewarganegaraan? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 9. Yang pertama itu ya, berusia 18 tahun sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Paling singkat sekitar 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga itu ya sudah pasti sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan kelima itu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, ya kan? Yang ketujuh itu membayar uang perwarganegaraan ke kas negara.
Yang ke-8 itu mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang ketiga itu ada materi konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar sebuah negara. Dalam artian yaitu mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dan sebagai pedoman dalam membangun sistem ketatanegaraan. Peranan konstitusi itu apa aja sih? Yaitu menjadi dasar dan perundang-undangan di negara. Seperti kita sebagai warga negara harus mematuhi semua aturan yang ada. Salah satunya itu membayar pajak, mematuhi lalu lintas, dan lain-lain. Selanjutnya, kenapa konstitusi sangat penting bagi semua negara? Karena kalau tidak ada konstitusi, negara akan berantakan. Yaitu sebagai batasan suatu negara agar pemerintah tidak semena-mena atau sewenang-wenang kepada masyarakat. Contohnya, yaitu masa periode presiden. Kekuasaan pemerintah dibatasi. Biasanya presiden itu dikasih masa itu 5 tahun dan dipilih hanya 2 kali saja untuk menang. Yang kedua itu untuk menjamin hak kita sebagai warga negara. Contohnya, kalau kita membenci, jangan sampai membunuh. Selanjutnya ada perilaku konstitusional. Adalah perilaku yang mematuhi atau dengan sesuai dengan konstitusi negara. Contohnya apa ya? Contohnya itu membayar pajak, mematuhi lalu lintas. Nah, kalau di Indonesia ini yang salah itu peraturannya atau kitanya yang masih melanggar dengan aturan yang ada gitu, yang udah dibuat. Kalau menurut saya sih aturannya, karena peraturan kita masih belum terlalu berat, sehingga banyak orang atau masyarakat masih menyepelekan seperti tidak memakai helm. Karena saya suka menemukan gitu polisi yang disogok oleh masyarakat agar tidak ditilang masyarakat tersebut dan membiarkan masyarakat atau orang tersebut lepas dari aturan yang ada. Nah, selanjutnya, kenapa sih konstitusi itu penting bagi negara? Kenapa ya? Yang pertama itu, 1, karena konstitusi merupakan aturan yang menjamin terwujudnya demokrasi sehingga akan melahirkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis juga. Yang kedua itu, ada konstitusi memiliki konsep demokrasi. Nah, karena itulah bisa melahirkan keadilan dan di negara bisa makmur dan sejahtera. Nah, segitu saja penjelasan dan presentasi saya tentang materi kewarganegaraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.